إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح أمور بلدنا وشعبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dengan menyebut nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, kita mohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memalingkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat, serta memperbaiki urusan kita, urusan pemimpin bangsa kita, urusan negeri kaum muslimin, dan menolong saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan di tempat-tempat lainnya dan di waktu-waktu lainnya. Sesungguhnya Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, akhir hidup yang dinanti bagi seseorang yang tahu bahwa ending terbaik adalah yang dicari, karena di setiap pertandingan penentunya adalah peluit akhir. Di setiap perlombaan maka garis finishlah yang menjadi patokan seorang dikatakan menjadi pemenang atau pecundang. Seorang akan mengangkat trofi atau justru melihat orang yang mengangkat trofi. Seorang akan berada di garda terdepan memegang medali atau justru dia berpangku tangan. Setiap di antara kita mengharapkan akhir yang indah, mengharapkan perjumpaan yang menawan, mengharapkan ending yang baik. Dan Allah katakan bahwa perjumpaan yang dinanti hakikatnya adalah perjumpaan dengan Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Di akhir surah Al-Kahfi, Allah menjadikan siapapun yang ingin berjumpa dengannya, dan perjumpaan dengannya adalah suatu hal yang pasti. Tapi ada yang benci berjumpaan dengan Allah, ada yang mencintai dan menanti dan merindukan perjumpaan dengan Allah. Maka Allah kasih pilihan. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa yang merindukan, berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, maka ada indikatornya, ada parameternya, ada barometernya. Yang paling terciri adalah falyamal amalan salihah. Maka dia pasti akan beramal saleh. Karena bagaimana mungkin perjumpaan yang kita harapkan tapi kita tidak prepare. Perjumpaan yang kita harapkan tapi kita tidak mempersiapkan. Seorang istri yang menunggu kedatangan suami setelah pergi safar berbulan-bulan lamanya, ketika dikabarkan bahwa suaminya akan pulang, dia akan mempersiapkan diri karena dia yang datang adalah kekasihnya. Setiap ibu yang tahu bahwa anaknya akan pulang dari perantauan, dia akan mempersiapkan makanan terlezatnya. Dan kita kalau kedatangan tamu yang terhormat ke rumah kita, kita akan mempersiapkan dengan hidangan yang terlezat. Maka bagaimana mungkin seorang kekasih membenci pertemuan dengan kekasihnya?
bila memang kita benar-benar jujur menjadikan Allah sebagai kekasih kita. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, begitu pula dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, bahwa dahulu Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat maut, dan kita tahu semua setiap nabi dan rasul menjelang wafatnya itu didatangi dahulu oleh malaikat maut dan ditanya. Mereka semua mendapatkan privilege berupa dikasih pilihan mau hidup selamanya di dunia atau segera berjumpa dengan Allah dengan kematian. Dan semuanya rata-rata memilih berjumpa dengan Allah. Tapi Nabi Ibrahim ketika itu terlebih dahulu mengatakan, apakah mungkin seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Karena Nabi Ibrahim diberi gelar dengan Khalilur Rahman atau Khalilullah, dan hanya ada 2 anak manusia saja yang mendapatkan gelar sang kekasih yang maha kuasa, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, mungkinkah seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Maka malaikat maut datang menemui Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah pun mengatakan, qulu, katakanlah kepadanya, ayakrahul khalilu liqa'a khalilihi. Apakah seorang kekasih tidak suka untuk berjumpa dengan kekasihnya? Bukankah syarat untuk melihat wajah Allah adalah dengan kematian? Bukankah syarat untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga dan meminum airnya yang menghilangkan dahaga itu adalah dengan kematian? Bukankah pertemuan kita dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa, salawatullahi alaihim, bukankah dengan kematian? Bukankah itu yang membuat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di telinganya. Maka dibisikan pertama, Fatimah pun menangis. Jeda kemudian Nabi membisikkan lagi, dan dibisikan kedua, Fatimah pun tertawa. Setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah ditanya oleh ibunda Aisyah, bolehkah aku bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada engkau? Sehingga aku belum pernah melihat seorang pun yang jeda antara tangisan dan tawanya begitu dekat seperti jeda tangisan tawa engkau. Lalu Fatimah mengatakan, pada bisikan pertama, maka Nabi mengatakan bahwa ajalnya telah dekat. Maka aku pun menangis. Dan di bisikan kedua, ayahku mengatakan bahwa aku adalah orang yang pertama kali menyusulnya. Maka aku pun tertawa. Ungkapan bahwa Fatimah adalah orang yang pertama kali menyusul Nabi SAW, itu kan ungkapan vonis mati. Ungkapan bahwa Fatimah akan mati sebentar lagi. Dan ungkapan itu justru membuat Fatimah tertawa. Sedangkan kita vonis mati dari dokter, tatkala kita kena kanker stadium 4, katakanlah seorang ibu kanker serviks, seorang bapak kanker prostat, kanker kulit, kanker otak, dikabarkan hidup bapak tinggal 6 bulan lagi, hidup ibu tinggal 6 bulan lagi. Nangis, putus asa. Tapi berbeda dengan orang yang rindu dengan kasihnya. Berbeda dengan orang yang rindu pertemuan dan perjumpaan dengan kekasihnya. Dia akan tertawa. Dia akan bahagia. Sebagaimana ibunda Fatimah divonis mati oleh Rasulullah SAW. Tapi tertawa. Dan tertawanya spontan. Yang menunjukkan itu bukan tertawa buatan. Tertawa tersenyum lebar. Fadhahikat Fatimah. Ini menunjukkan bahwa ibunda Fatimah berbahagia dikumpulkan lagi bersama Nabi SAW. Sehingga jeda antara pamitnya Nabi SAW dengan dirinya hanya 6 bulan. Perpisahan Nabi SAW dengan dirinya hanya 6 bulan. Karena setelah itu akan ada momen di mana Allah mampu mempertemukan mereka lagi di alam yang lain. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Maka kematian sangat tergantung dengan pola kehidupan. Kematian sangat tergantung dengan lifestyle. Itulah yang ungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya,
beliau ketika menjelaskan tentang bab permasalahan husnul khatimah, maka beliau mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidup dengan pola tertentu, dengan aktiviti tertentu, maka dia akan dimatikan dengan kondisi tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari jalur Abu Hatim bahwa Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah, seorang pakar hadis di zaman tabi'in, yang menjadi ahlul hadis, paling pakar di zaman tersebut. Hari-harinya hanya bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-harinya hanya tersibukkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan hadis, mempelajari hadis, mencari hadis. Sampai suatu ketika beliau sakaratul maut, sakit parah dan menjelang sakaratul mautnya. Maka murid-muridnya pun itu datang menemuinya, ingin mentalkinkannya, mengamalkan apa yang pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang hendak wafat di antara kalian dengan kata la ilaha illallah. Maka cara mereka mengingatkan seorang ulama berbeda dengan pada umumnya mereka mengingatkan orang awam ketika ditalkinkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka memurajaah hadis. Bayangkanlah ada orang sakaratul maut, justru sama murid-muridnya murajaah hadis. Jadi mereka bukan hanya menyampaikan lafaz hadisnya saja. Hadisnya kan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataan hidupnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu kan hadisnya. Mereka karena ahlul hadis, murid-muridnya ahlul hadis juga, ulama-ulama juga. Maka mereka pun ingin menyampaikan sanad-sanad dari hadis ini. Ketika menyampaikan sanadnya, karena deg-degan, karena sungkan kepada guru. Ini guru yang ngajarin mereka, gimana coba? Kita lagi ngingetin guru yang ngajarin hadis kepada kita, dan itu kita tahunya dari beliau. Sedangkan kita ulangi lagi hadis itu di depan beliau untuk kita ingetin beliau supaya mengucapkan la ilaha illallah, kan gitu. Ternyata di tengah-tengah hadis tersebut beliau lupa, murid-muridnya lupa dengan sanadnya. Dan Abu Zur'ah Ar-Razi melanjutkan sanadnya. Dilanjutkanlah sanadnya sampai kepada Mu'adz bin Jabal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, jadi yang lanjutin siapa? Yang lagi sakaratul maut. Yang lanjutin sanad hadisnya justru yang lagi sakaratul maut. Subhanallah. Al-hadis. Dan beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal. Dirinya belum sampai kata terakhirnya itu apa? Dakhalal jannah, masuk surga. Jadi betul-betul kata terakhirnya adalah lafaz jalalah, lafzul jalalah. La ilaha illallah. Wafat. Indah. Akhir yang indah. Dan ini adalah contoh atau ciri nyata seorang yang menghidupkan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang yang hidup dengan tauhid, bermuamalah dengan tauhid, menafkahi istri dengan tauhid, melayani anak-anak dengan tauhid, berbakti kepada orang tua dengan tauhid, di pekerjaan dengan tauhid, menjadi atasan juga dengan tauhid, hidupnya dengan tauhid. Wajar, mudah. Itulah perkataan Allah Ta'ala, yuthabbitullahu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala yang menetapkan kepada dirinya dengan qaul tsabit. Qaul tsabit maksudnya adalah perkataan la ilaha illallah. Dan itu tercerminkan dari kehidupan sehari-hari. Dia akan menolak wan prestasi. Dia akan menolak gratifikasi. Dia akan menolak nota kosong. Dia akan berusaha untuk merendahkan suaranya di hadapan suaminya. Dia akan tidak akan dia mau berani menampar istrinya. Dia tidak akan mau membiarkan anaknya tertidur lelap ketika sudah melewati waktu sholat subuh. Dia tahu benar-benar hidupnya adalah untuk la ilaha illallah. Maka Allah mudahkan. La ilaha illallah bukan sekedar ungkapan kosakata. Makanya yang menjadikan kita dipermudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat adalah
isi kehidupan kita, rangkuman dari 60 tahun kita, 50 tahun kita, 40 tahun kita, 30 tahun kita, atau seluruh rangkaian hidup kita, semuanya berisikan la ilaha illallah. Makanya kata para ulama, la ilaha illallahnya dari orang-orang yang tidak mengamalkan isi tauhid, ini orang-orang Syiah, Rafidhah, atau orang-orang yang tersesat di jalannya, itu tidaklah memiliki esensi apapun. Tidaklah memiliki dampak apapun. Karena kehidupannya masih ada kesyirikan. Bagi orang yang tiap kali musim kemarau dia larung kepala sapi. Bagi orang yang masih menggunakan jimat-jimat, menempel foto-foto tertentu untuk mendapatkan keberkahan dari foto-foto itu. Ini adalah orang-orang yang tidak mengamalkan esensi tauhid, meskipun ending kehidupannya dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi yang menjadi poinnya adalah kehidupan kita. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Begitu pula Imam Ibnu Taimiyah, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara kisah wafatnya beliau sangat tragis. Ketragisannya bukan karena beliau tidak bisa mengucapkan, bukan. Justru beliau benar-benar sedang membaca Quran ketika wafat. Tapi beliau di penjara, wafatnya di penjara. Itulah mengapa para ulama mengatakan di antara alasan mengapa beliau tidak sempat menikah sampai wafatnya, itu karena kehidupannya lebih banyak di penjara. Pindah penjara, satu penjara ke penjara lain, pindah penjara. Ini nggak sempat menikah. Jika kalau antum para syabab yang ada syabab di sini nggak menikah, antum nggak di penjara. Jadi menikahlah, karena nggak di penjara kan. Dan Imam Nawawi di antara alasan beliau tidak menikah juga karena di zaman tersebut masih ada perbudakan. Sehingga kalau tidak menyalurkan hasrat kepada istri masih ada budak yang dihalalkan. Di zaman setelah 1926 sudah dihapus perbudakan sehingga tidak bisa berhubungan dengan budak perempuan. Sehingga nggak ada alasan untuk tidak menikah. Apabila memang itu adalah sunnah Nabi SAW memang untuk kita kerjakan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat pada saat beliau sedang membaca Quran. Tepat ketika di akhir atau di pertengahan surah Al-Qamar, beliau mengatakan atau ayat yang beliau sedang baca adalah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Di sisi Tuhanku atau di sisi Allah Azza wa Jalla, di sisi Raja, di sisinya dan yang Maha berkuasa. Dan sebelumnya ayat itu adalah tentang keberadaan seseorang berada di surga dan sungai-sungai, surga yang penuh dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Kemudian beliau mengatakan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kemudian wafat. Kata para ulama, inilah akhir indah dari kehidupan Syekhul Islam, karena isi kehidupannya adalah membaca Quran. Dan kita tahu mengapa beliau sangat mudah sekali untuk menuliskan kitab akidah dan kitab-kitab risalah. Kalau kita lihat kitab-kitab beliau itu adalah hasil permintaan qadi, hasil permintaan murid-murid. Itu ditulisnya hanya dari seperti akidah wasitiyah, dari ba'da asar ke maghrib. Ba'da asar ke maghrib ditulis, selesai. Risalah-risalahnya juga itu dikaji sampai sekarang. Jadikan syarah di banyak university. Dan isi kehidupan beliau adalah untuk ilmu. Dan itulah mengapa beliau sangat teguh sehingga diwafatkan dalam kondisi demikian. Umar bin Khattab salah satu contoh para sahabat saja yang kita ketahui, wafatnya dalam kondisi sedang salat subuh. Dan ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, maka beliau benar-benar berbahagia ditusuk. Kenapa berbahagia? Karena yang membunuhnya adalah orang kafir. Sehingga beliau tidak akan disidangkan dengan sama muslim di hari kiamat. Beliau bahagia ketika dikabarkan yang membunuhnya adalah Abu Lu'lu'ah. Dan itu adalah seseorang yang memang diizinkan oleh beliau. Jadi dulu itu nggak bisa orang non muslim masuk ke Madinah kecuali dapat izin dari khalifah. Nah, salah satu yang diizinkan itu adalah Abu Lu'lu'ah. Karena ada seorang sahabat yang meng-hire orang ini untuk menjadi tukang kayu atau tukang kerajinan yang memang punya skill. Akhirnya di-hire lah dia dari Persia dan agamanya masih Majusi. Dan
Abu Lu'lu'ah benar-benar ingin membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Pada saat diracuni belatinya, benar-benar sebulan diracuni. Jadi benar-benar belati itu yang memiliki 2 mata itu direndam dengan racun selama sebulan penuh. Bayangkan. Kemudian ditusuk, diterobos sehingga melukai 9 orang yang sedang sholat ketika itu. Jadi bukan hanya Umar bin Khattab saja yang kena. Dan ketika beliau kabur, maka beliau langsung bunuh diri. Langsung bunuh diri. Pada saat ingin ditangkap oleh orang-orang, maka beliau bunuh diri terlebih dahulu. Maka Umar bin Khattab ketika dia diminumkan air susu itu masih keluar dari perutnya. Minum keluar lagi dari perutnya. Minum keluar lagi dari perutnya. Dan benar sabda Nabi SAW ini pernah menyatakan bahwa tidak akan wafat Umar kecuali dia terlebih dahulu tegukan susu. Dan ketika dikabarkan bahwa yang membunuhnya adalah seorang Abu Lu'lu'ah, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi qatalani lam yasjud sajdatan qat. Segala puji bagi Allah yang membunuhku adalah tidak pernah sujud sama sekali. Tidak pernah sujud sama sekali. Berbahagia. Dan itu adalah bagian daripada kejujuran seorang muslim. Karena ungkapan dari beliau ketika ingin meninggal dunia dalam keadaan terbunuh mati syahid, itu adalah permintaan doa beliau ketika sedang haji. Jadi wafatnya itu tepat di bulan Dzulhijjah. Jadi belum berakhir bulan Muharram berikutnya. Jadi masih berada di bulan Dzulhijjah. Jadi baru pulang haji beliau berdoa tiba-tiba. Doanya apa? Kata Hafsah, doanya adalah Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mautan bi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon mati syahid dan diwafatkan di kota Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jujur, minta syahid. Dan sudahkah kita benar minta syahid? Karena kalau seandainya kita benar jujur minta syahid, meskipun kita meninggal di atas kasur, kita tetap berpahala syahid. Kata Nabi SAW, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang memohon syahadah maksudnya adalah mati syahid dengan kejujuran, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat syuhada. Ini dikumpulkan bersama syuhada. Dan kita tahu para syuhada dikumpulkan bersama siapa? Para nabi, para siddiq. Sebagaimana Allah katakan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dikumpulkan bersama mereka satu circle, satu komunitas bersama mereka di level yang sama, para syuhada. Kalau jujur mintanya, karena syaratnya bisidqin. Dan kejujuran beliau yang beliau lakukan dari doa tersebut sehingga menghantarkan beliau kepada mati syahid. Dan kita tahu syahidnya beliau juga sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Pada saat Uhud bergetar, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Uthbut ya Uhud, diamlah wahai Uhud, fa inna ma'aka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Karena di sisi engkau sekarang sedang ada Nabi dan Siddiq, ini Abu Bakar, dan 2 orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ini bisa dikabarkan bahwa Umar akan syahid. Dan keinginan Umar bin Khattab dan kekuatan tubuhnya ketika ditancapkan belati beracun tersebut, sehingga buat beliau gak langsung meninggal. Saking kuat tubuhnya. Dan beliau benar-benar ketika baru sadarkan itu, ketika itu pingsan. Darahnya terus mengucur dari tubuhnya. Sudah ditutup dengan kain oleh Ibnu Umar dan Abdullah bin Abbas, menjadi murid setianya, itu pun tidak bisa, tetap ngocor terus keluar. Diminumkan susu keluar lagi dari perutnya. Sampai-sampai ketika sadar, apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab? Ketika sadar, apakah beliau langsung mengatakan, mana yang bunuh saya tadi? Atau dia ngeluh sakitan, aduh sakit. Enggak. Beliau mengatakan, asallan nas. Beliau mengatakan, apakah sudah pada sholat semua? Sholat yang ditanyakan. Ditanyakan sholat. Ini lagi sakarat hadirin. Ditanyakan sholat.
Maka beliau pun minta diwudukan dan menyelesaikan sholatnya. Karena yang menjadi imam sholat ketika itu menggantikannya adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi poinnya adalah betapa kejujuran seorang itu terlihat dari kondisi-kondisi seperti itu. Dan kita tidak sedikit banyak kisah-kisah dari saudara-saudara kita di Gaza yang pada saat sedang sakaratul mautnya itu masih sempat-sempatnya mengatakan, tolong wudukan saya. Saya mau sakaratul maut dalam keadaan sudah berwudu. Saya mau sakaratul maut dalam keadaan saya sudah sholat, karena saya belum sholat. Tolong wudukan saya. Apa yang demikian? Yang difikirkan bukan tolong cari ambulan, tolong cari suster. Enggak. Yang difikirkan adalah saya pengen sholat, saya belum sholat. Dan hari-hari ini ada saudara-saudara kita yang di rumah sakit belum ngerti bagaimana tata cara sholat sehingga nggak sholat. Yang padahal kondisi itulah kondisi paling genting menjelang akhir hayat hidupnya. Oleh karenanya kematian yang diinginkan hakikatnya adalah kematian yang husnul khatimah. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Kematian yang termasuk tanda kebaikan adalah kematian di hari Jumat dan di malam Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Siapa di antara muslim yang meninggal di hari Jumat dan di malam Jumat, maka Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah soal. Ini pertanyaan. Pertanyaan apa? Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuk. Jadi mereka yang meninggal di hari Jumat dan di malam Jumat itu tidak dapat pertanyaan ini. Bagi yang muslim tentunya, yang bertauhid, tidak mereka pertanyaannya. Begitu pula orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid yang berlumuran darah, maka Nabi SAW mengatakan, kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah lumuran darah yang berada di kepalanya menjadi pertanyaan baginya. Sehingga itu adalah jawaban dari pertanyaan yang akan ditanyakan. Sehingga perlu lagi dapat pertanyaan, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan privilege ini. Dan di antara tanda juga tanda meninggal yang indah adalah munculnya keringat di kening yang berkeringat. Kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, mautul mu'mini bi'araqil jabin. Wafatnya seorang yang beriman itu adalah adanya keringat di jidat atau di kening. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Begitu pula tanda daripada wafatnya orang yang mati syahid adalah mereka yang di akhir hayat hidupnya mereka berhusnudzan kepada Allah Ta'ala. Sehingga untuk menggabungkan antara raja dan khauf, pada saat menjelang akhir hayat hidup itu lebih dominan rajanya. Adapun ketika usia muda maka lebih dominan khaufnya. Ini sebagian ulama mengatakan demikian, seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab dan yang lainnya. Karena seseorang ketika berada di ujung akhir hayat hidupnya, itu juga sangat diharapkan dirinya berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana hadits qudsi yang Allah katakan, ana inda dhanni abdi bi in dhanna khairan falah wa in dhanna syarran falah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, kalau dia berprasangka baik maka seperti itu pula prasangkau. Dan ketika seorang dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, maka penutup akhir daripada amalannya adalah dengan bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah bagi setiap orang yang mau mendapatkan murkanya Allah adalah menutup api kemarahan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-rabb. Sedekah itu memadamkan api kemarahan Allah. Makanya di antara aktivitas yang hendaknya kita kerjakan ketika kita baru sadar kita melakukan sebuah kesalahan. Istri ngerasa salah karena tadi ngangkat suara ke hadapan suami. Suami ngerasa salah karena ada kesalahan yang diperbuatnya di kantor. Atau anak ngerasa salah karena dirinya tidak segera menjawab panggilan orang tuanya. Maka hendaknya dia menutup atau memadamkan api kemarahan Allah Azza wa Jalla dengan cara bersedekah. Karena bersedekah ini bagian dari cara kita dikatakan mendapatkan bukti. Kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Makanya orang yang bersedekah, hakikatnya dia mengamalkan tauhid yang 3. Sebagai contoh, dia mengamalkan
dengan keyakinan Allah akan memberikan dia rezeki lagi dan ganti dari apa yang dia keluarkan, berarti ada tauhid apa di situ? Rububiyah. Allah Ar-Razzaq. Kemudian dia bersedekah tujuannya untuk mengharapkan wajah Allah saja, bukan harapan kepada makhluk atau simpati atau validasi. Maka berarti dia telah mengamalkan tauhid uluhiyah. Dan tadi meyakini bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Mannan, Allah Al-Wahhab, berarti mengimani tauhid asma wa sifat. Jadi dari orang mengamalkan satu perkara saja dengan benar, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan intention yang benar, maka dia pun akan mengamalkan secara langsung dan sekaligus 3 tauhid yang menjadi inti kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin hadirat Allah muliakan. Kemudian di antara kematian yang termasuk kematian yang mati syahid adalah kematian al-mat'un. Al-mat'un adalah orang yang terkena wabah. Wal mabtun, orang yang ada penyakitnya di dalam perut. Jadi bagian perut, entah itu penyakit usus, lambung, infeksi usus, dan dia meninggal dalam kondisi penyakit di bagian perutnya atau tertusuk, maka Nabi SAW mengatakan syahidun, dan mereka adalah orang-orang yang syahid. Syahidun al-mat'un wal mabtun. Tapi syuhada, pahala syahid, itu senantiasa didapatkan bagi orang yang syahidnya syahidul akhirah atau syahidul dunia wal akhirah. Karena syahid ada 3. Yang pertama syahidul dunia. Syahidul dunia itu orang yang syahid, kelihatannya syahid, dia looknya syahid, tapi hakikatnya niatnya tidak untuk Allah, sehingga dia dibangkitkan tidak bersama dan dikumpulkan bersama para syuhada. Yang kedua adalah syahidul akhirah, yaitu orang yang kelihatannya tidak syahid, maksudnya tidak meninggal di medan perang, tapi dia meninggal dalam kondisi tadi, kondisi sedang hamil, ya, kondisi sedang sakit di dalam perutnya, kondisi tertimpa bangunan, tenggelam, al-gharik. Begitu pula kondisi ketika terkena wabah, maka mereka pun namanya syahidul akhirah. Jadi mereka berpahala syahid meskipun di dunianya masih tetap dimandikan, disolatkan, dikafankan. Karena kalau syahidul dunia itu mereka tidak dikafankan dengan kain kafan. Ya, mereka langsung dimakamkan dengan kainnya. Itulah mengapa Mus'ab bin Umair wafat dengan satu helai kain kafannya saja, yang apabila ditarik ke kepalanya maka kedua kakinya tersingkap. Ketika ditarik ke kakinya maka kepalanya tersingkap. Dan ketika Mus'ab bin Umair demikian, kata para ulama fikih, makanya minimal kain kafan itu satu helai. Minimalnya. Sebagaimana kain kafannya Mus'ab. Tetapi bagi laki-laki adalah 3, bagi perempuan adalah 5. Sebagaimana penjelasan dalam fikih janaiz. Dan orang-orang yang mati syahid sejatinya mereka tidaklah wafat, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira bahwa mereka yang meninggal dalam keadaan terbunuh mereka telah wafat. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi justru mereka itu hidup di sisi Allah Ta'ala dan diberi rezeki. Jelaskan dalam hadits riwayat Bukhari bahwa orang yang meninggal dalam mati syahid itu berada di perut-perut burung hijau yang sedang berterbangan di bawah arsy Ar-Rahman, yang mereka berterbangan ke sana dan kemari. Ketika Allah bertanya kepada mereka tentang sudahkah cukup kenikmatan, mau tambahkan lagi, maka mereka pun tidak meminta tambahan karena kecuali sudah diberikan semuanya. Tapi apabila mereka diberikan satu permintaan yang bisa diwujudkan, mereka ingin dihidupkan kembali dan mati syahid lagi. Jadi mati syahid kenikmatan bagi orang yang telah mati syahid. Tapi bagi sebagian kita yang tidak tahu hakikat mati, karena kematian pada akhirnya adalah sebuah keniscayaan dan kepastian. Adapun sebab kematian beragam. Makanya kata Al-Imam Syafi'i, man lam yamut bisayf mata bighairihi. Siapa yang tidak meninggal dengan pedang, maka meninggal dengan selainnya. Kalau dia tidak meninggal dengan pedang, maka dia meninggal dengan kanker, dia meninggal dengan paru-parunya, jantungnya, diabetesnya, dengan tabrakannya dan sebagainya. Jadi sebab kematian adalah banyak, akan tapi kematian tetaplah satu, tetaplah kematian. Maka seorang ketika berharap kematian, maka mintalah kematian yang indah,
kematian yang indah. Dan sekaligus juga kematian yang indah bisa didapatkan tadi dengan cara sedekah. Kata Nabi SAW bahwa sedekah itu bisa menghapuskan maitatassu atau mitatassu, menghapuskan kematian yang buruk. Dan kematian yang buruk salah satunya adalah kematian dalam keadaan belum sempat beramal saleh. Kematian dalam keadaan belum sempat berwasiat, kematian juga dalam keadaan dirinya sedang melakukan kemaksiatan. Itulah mengapa setiap dari kita ketika meniti jalan untuk memanfaatkan masa hidupnya untuk kematian, juga hendaknya jangan lupakan menulis wasiat. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar, memerintahkan ketika seorang tertidur agar jangan sampai dia lupakan untuk menuliskan wasiat di bawah bantalnya. Kecuali di samping kanannya ada wasiat. Dan wasiat yang paling ampuh adalah wasiat ketakwaan. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, meniti jalan yang indah. Di antara wafat yang indah berikutnya adalah wafat yang dirasakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Wafat Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam keadaan beliau minta diwudukan dari anaknya. Jadi biografi paling lengkap tentang Imam Ahmad adalah dari anaknya. Ini menunjukkan bahwa anak yang dididik oleh seorang ulama itu benar-benar menjadi saksi atas kehidupan ulama tersebut. Makanya kalau kita melihat bagaimana lengkapnya biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar, lengkapnya biografi Imam Ahmad, itu dilihat dari bagaimana anaknya mendeskripsikan. Dan ini menunjukkan bahwa pengkhususan mendakwahkan keluarga terlebih dahulu sebelum yang lain adalah bagian daripada cara para ulama mereka mendidik. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara alasan beliau menulis kitab Bulughul Maram, alasan untuk apa? Untuk anaknya. Jadi menulis kitab itu untuk anaknya dulu. Manfaat anaknya. Baru anaknya yang menyebarkan. Padahal tujuannya untuk private untuk anaknya. Karena itu adalah kitab yang dikumpulkan hasil dari penantian. Makanya dinamakan Bulughul Maram, tercapainya keinginan. Bulughul Maram, tercapainya keinginan. Karena lahirnya anak laki-laki yang diharapkan itu hasil penantian tahunan. Hasil tahunan, bahkan belasan tahun. Sehingga beliau ketika lahir anak laki-laki, maka hadiahnya adalah kitab yang telah beliau cari dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu prestisius. Sehingga anak ketika besar dia akan tahu bahwa hadiah orang tuanya untuknya adalah hasil keringat ayahnya keliling dunia untuk mencari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Imam Ahmad wafat, maka Abdullah bin Ahmad menghadiri wafatnya ayahnya. Kemudian beliau mengatakan, "Wadda'uni, wudukan saya. Fawada'nahu faja'ala yuharriku syafataihi bidzikri hatta kharajat ruhu." Kemudian beliau senantiasa berzikir sampai keluarlah ruhnya. Sehingga pada saat menjelang wafat, itulah yang menjadi penentu seseorang. Dan tidak sedikit saya dapati ada dokter yang pernah bercerita, atau perawat nakes yang kami dapati cerita, kata mereka, saya pernah dapati ada seorang yang sempatnya ketika sedang sesak nafasnya atau susah nafasnya, dia sempat goda suster nih, dan meninggal. Subhanallah, meninggal. Dan kebiasaan, karena ketika hidupnya terbiasa untuk menggoda perempuan, sehingga menjelang wafatnya dia tidak ingat kalimat la ilaha illallah, tidak ingat zikir, tidak ingat dosa. Dia sempat menggoda suster. Ada sebagian lagi yang menyanyi dengan lirik-lirik yang telah dia hafal. Barangkali dia sering karaoke, atau sering nonton konser, atau sering dengar musik di handphonenya, sehingga pada saat menjelang wafatnya bukan kalimat la ilaha illallah, tapi menyanyi. Dan tidak sedikit yang akhirnya gerak-gerak tubuhnya seolah menikmati irama yang dia nyanyikan. Ini kematian yang buruk. Dan benar-benar kita butuh taufik dari Allah Ta'ala. Karena memang kematian itu berpatokan pada ujungnya, sebagaimana kata Nabi SAW, "Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu wa bayna al-jannati illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga
kemudian antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal saja, hanya tinggal selangkah saja. Tapi catatan kita pendahulunya dan dia beramal dengan penduduk neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Padahal manusia menganggapnya dia adalah beramal dengan penduduk surga. Dan ternyata ada tambahan riwayat di hadis Bukhari tentang hadis ini. Mungkin kalau kita sekilas melihat hadis ini tanpa ada tambahan dari riwayat Bukhari, kita akan menganggap bagaimana mungkin orang yang beramal seumur hidupnya dengan amalan penghuni surga, dia salat berjamaah, dia menghadiri kajian, dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beratribut dengan atribut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertauhid, menghilangkan dari sisi keharaman dalam kehidupannya, dari pekerjaannya, muamalahnya, ternyata endingnya justru masuk neraka gara-gara injury time-nya gagal beramal dengan amalan penduduk surga. Untuk kita, sebagian kita boleh jadi mengatakan ini gak adil. Gimana cerita? Gara-gara dahulu kitab jadi beramal dengan amalan penduduk neraka. Tambahan hadis di riwayat Bukhari adalah Fima yabdulin nas. Fima yabdulin nas. Pada saat dia beramal dengan amalan penduduk surga atas apa yang terlihat dari pandangan manusia saja. Jadi sebetulnya orang ini itu memang gak soleh sejak awal. Orang yang ditampakkan di akhir sisi hidupnya itu emang sejak awal dia nggak bertakwa. Hanya penampilan luarnya saja. Hanya ketika keluar rumahnya saja. Hanya ketika di masjid saja. Hanya ketika di kajian saja. Dia terlihat seperti orang soleh. Dia terlihat seperti orang bertakwa. Tapi ketika bersendirian, yang dia buka adalah hal-hal yang diharamkan. Yang dia lihat adalah hal yang diharamkan. Tapi ketika dia berduaan dengan pihak yang diharamkan, dia melakukan kemungkaran yang besar. Tapi ketika dia bersama kawan-kawan lamanya, dia berani untuk mengungkap kosakata kotor. Tapi ketika dia bersama orang-orang yang menjadi teman kemaksiatannya, dia tidak sungkan-sungkan untuk menggibahi orang, memfitnah orang. Ini yang menjadikan akhirnya sebetulnya dia tidak taat. Maka sebagai bukti Allah ingin menampakkan hakikat dia, maka Allah tampakkan sehingga akhir hayat hidupnya itu dia tidak lagi bersembunyi di balik baju ketakwaan. Dia benar-benar Allah tampakkan, itulah yang menjadikan dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Karena sejak awal dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Lima yabdulun nas. Kita Al-Imam Ibn Abdul Bar ketika menjelaskan hadis ini, karena ada lanjutan hadisnya kan, wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada seorang juga yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai antara jarak dia dengan neraka tinggal sejengkal. Kemudian catatan kitab mendahulunya dan dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia masuk surga. Kata beliau, kita lebih banyak melihat keadaan orang kedua dibandingkan orang pertama. Kata beliau. Maksudnya adalah orang yang taubat itu masih lebih banyak sebetulnya dibandingkan orang yang soleh tapi tiba-tiba terjungkir di belakang. Supaya kita berhusnuzan kepada Allah agar kita tidak diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Karena itu adalah setiap kita kecuali telah dicatatkan seatnya di surga atau neraka. Kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fin nari am fil jannah." Tidak setiap kita kecuali telah punya list of names, ditulis di surga atau neraka. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fa fimal amal?" Kalau gitu untuk apa kita beramal? Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramal saja kalian, karena seorang akan dipermudah melalui jalur amalnya masing-masing. Sehingga husnudzan, apabila kita beramal dengan amalan penduduk surga, maka Allah pun akan menutup kita dengan keadaan seperti ini. Tapi tidak boleh kita berbangga diri dan tidak boleh juga kita percaya diri. Kita beda antara husnudzan dengan percaya diri. Percaya diri itu berarti mengandalkan diri sendiri, self confidence, berarti mengandalkan diri sendiri. Adapun God confidence, berharap Allah yang akan mengaturnya, berharap Allah akan memberikan takdir yang terbaik. Makanya di antara doa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu unik doanya. Ya. Beliau mengatakan, Allahumma in kunta katabtani min ahli as-sa'adah fathbutni 'alaiha. Ya Allah, apabila Engkau telah catat aku sebagai penghuni surga atau sebagai orang yang mendapatkan kebahagiaan, maka tetapkanlah catatan itu. Wa in kunta katabtani min ahli asy-syaqawah famhu 'anha.
Ya Allah, apabila Engkau telah catat aku sebagai orang yang mendapatkan akhir yang buruk atau mendapatkan kesengsaraan di akhir kiamat, maka hapuslah catatan itu. Fathbutni min ahli sa'adah, maka tetapkanlah aku menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Kok doanya seperti ini? Karena takdir masa depan bisa diubah dengan doa. Itulah makanya doa Umar bin Khattab seperti ini. Jadi kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Jadi berhusnudzon sekaligus berdoa dan berharap kepada Allah. Dan mengapa Allah merahasiakan takdir? Karena likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kita tidak percaya diri dengan keadaan kita sekarang. Tidak terpukau, tidak berbangga, tidak terlalu pede dengan keadaan kita sekarang. Tidak over proud. Tapi kita benar-benar berharap kematian yang indah, tapi tidak sampai percaya diri. Tidak sampai mengandalkan diri sendiri. Wala tafrahu bima atakum. Dan juga tidak senang dengan keadaan diri sendiri dan tidak sedih atas apa yang telah berlalu. Dan itu diantara kebahagiaan kita. Karena Allah sengaja menjadikan kita pelupa. Sumiyal insanu binisyanihi. Manusia itu dikatakan insan karena pelupa. Karena insan berasal dari kata nasya yansa. Lupa. Sehingga pelupaan terhadap masa lalu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Karena seandainya kita mengingat seluruh masa lalu, maka hidup kita akan dipenuhi dengan depresi. Orang yang depresi itu kan karena terlalu mengingat masa lalu. Maka tidak terlalu mengingat masa lalu yang buruk-buruk adalah bagian dari cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Dan terakhir ingin kami sampaikan kematian dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, di antara wafatnya Abdullah bin Mubarak adalah ketika beliau selesai pulang dari medan perang, kemudian beliau menang. Jadi ketika berjihad menang. Dan kebiasaan beliau itu kalau jihad ngapain? Nutup seluruh tubuhnya. Jadi gak mau kelihatan. Hanya kelihatan mata saja. Sampai ketika ada orang yang menyingkap beliau, ketahuan bahwa beliau ini adalah Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, laqad ayyartani. Kau telah mencelaku, kau telah menghinaku. Ini gak mau dibongkar identitasnya. Gak mau terlihat bahwa dia adalah seorang mujahid. Gak mau. Inilah tanda keikhlasan seorang dan perjuangan seorang untuk mendapatkan keikhlasan sehingga gak boleh diketahui dan tidak layak untuk dipublikasi seluruh ibadahnya. Dan beliau ketika pulang dan dalam kondisi kesakitan, maka beliau pun mengatakan limithli hadza falyamalil amilun. Dalam surah Shafat ayat 61. Maka dengan keadaan demikianlah hendaknya orang-orang beramal, itu mereka beramal. Maka pun beliau wafat dalam kondisi membaca ayat tersebut. Akhir yang indah itu didapati dari perjuangan kehidupan. Kalau perhelatan Piala Dunia yang kemarin ada, itu untuk mempersiapkan perhelatan tersebut butuh 10 tahun. Qatar itu butuh 12 tahun. Dari 2010 ditetapkan menjadi host, maka 2022 baru menjadi host. Itu 12 tahun persiapan untuk event yang hanya 4 jam pembukaan dan hampir sebulan daripada rangkaian acara. Tetapi untuk event perhelatan kematian gak sampai 4 jam, gak sampai 30 menit. Kita ketika dicabut ruhnya itu hanya beberapa detik saja. Beberapa detik. Tapi persiapannya 12 tahun? Enggak. Persiapannya seumur hidup. Maka event terakhir kita adalah event kematian. Dan itu yang paling penting. Dan para ulama mengatakan, kalau patokan hidup adalah ujungnya, maka patokan hari kiamat adalah awalnya. Karena awal yang menentukan adalah salat. Bagaimana kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Siapa yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Jadi checkpoint pertama di hari kiamat setelah berada di alam barzakh dibangkitkan, maka dihisabnya adalah salatnya. Kalau salat yang baik, maka seluruh amalan akan menjadi baik, dianggap baik. Adapun akhir kehidupan yang dianggap adalah ujungnya, endingnya. Dan tidaklah seorang berada pada penghujung yang baik kecuali grafiknya terus naik. Grafiknya naik. Karena kalau grafiknya jatuh signifikan, berarti dia nggak mendapatkan yang terbaik. Itulah di antara doa Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdoa, Allahumma ja'al akhir umri akhirah wa khaira amali khatimah
wa khaira ayyami yawma alqaq. Ya Allah, jadikanlah akhir amalan terbaikku itu di penghujungnya, dan umur terbaikku di akhirnya, dan hari terbaikku adalah hari pertemuan dan perjumpaan dengan Engkau. Itu doanya Abu Bakar. Dan untuk menjadikan akhir haji terbaik kita adalah akhir sebelum wafat kita. Akhir sholat kita adalah akhir sholat kita. Makanya menjadikan semua aktivitas ibadah itu sebagai akhir. Kata Nabi SAW, "Salli salata muwaddi'in." Salatlah seperti orang yang hendak berpisah. Karena kita tidak mungkin menjadikan itu sebagai aktivitas terbaik kecuali kita menjadikan itu sebagai salat terakhir, haji terakhir, umroh terakhir, wudu terakhir. Nah, maka akan menjadikan semuanya bernilai kebaikan dan puncak terbaik. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Bila ada diskusi, pertanyaan atau sanggahan kami silakan. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah orang lagi sakaratul maut, apakah ada dalilnya kah selain dibimbing bacaan talqin dan dikasih minum air putih sedikit-sedikit? Adapun dikasih minum air putih sedikit-sedikit, kami tidak tahu. Semoga Allah kasih taufik untuk penjelasan lain dari ustaz lain. Tapi yang kami ketahui hanyalah ditalqinkan. Sebagaimana tadi hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan tentunya diingatkan sholat kalau belum sholat, dan berusaha juga untuk menjelang wafat itu sudah diingatkan tentang wasiat. Kayaknya kalau terakhir pertemuan ceritanya ada yang mau disampaikan kalau sebelum sakaratul mautnya. Dan umumnya bagi orang yang mengerti tentang beratnya punya dosa kepada makhluk, dia akan minta maaf. Ayah mertua kami dan ibu mertua kami, salah satunya yang baru wafat kemarin, itu setiap kali ketemu orang minta maaf. Lagi sakit, udah setahun sakitnya. Dan setiap kali ketemu orang, dan semua kontak handphone itu di telepon satu. Minta maaf. Dan sampai nangis minta maaf ya. Karena khawatir ada salah. Dan kalau sudah punya dosa sama makhluk itu repot. Repot di hari kiamat ya. Jangan sampai, lebih baik minta maaf dan selesaikan. Bahkan kalau bisa kita sedekah atas nama mereka, sehingga nanti mereka gerogot pahala sedekahnya aja. Jangan gerogot pahala kita. Karena itu yang paling berat. Kalau Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya masih bisa mengampuni, dan sebesar-besar dosa seorang hamba, maka al-kabair itu bisa diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala meskipun belum bertaubat, kecuali dosa syirik kecuali kan ini susah. Makanya orang pendosa itu tahta masyiatillah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berada di sisi Allah kehendaknya. Kalau Allah mau mengampuni silahkan, kalau Allah mau mengazab, maka Allah mengazab dengan keadilannya.
Tapi kalau dosa sama makhluk susah. Bisa dihalalkan. Banyak. Dan kalau dosa dari SD, SMP, SMA, kerja, kuliah, coba cari. Di kantin dulu pernah ngambil gorengan 3 bayar 2. Ibu-ibu pinjam uang ketika lagi jalan sama temennya misalkan lupa dibayar. Kalau temen inget dan bisa parah kan? Digrogot. Dan hari itu gak ada lagi, hari kiamat gak ada lagi currency lain kecuali pahala dan dosa. Kita gak punya real, dolar, rupiah lagi. Emas gak bisa. Laisa thamma dinarun wala dirham walakinnahal hasanat wa sayyiat. Itu doang, currency-nya hasanat wa sayyiat. Gak ada dinar, dirham. Jadi makanya setiap segala sesuatu itu kita timbang-timbang dengan perspektif hari kiamat. Setiap segala sesuatu. Jadi kalau kita digibahin atau difitnah, perspektifnya hari kiamat. Oh ya udah, pahala. Gak sedih, biasa saja, malah bahagia. Itulah yang menjadikan sebagian salaf ketika dihina mereka malah ngasih hadiah kepada orang yang menghina mereka. Manggil dan kasih hadiah. Seperti Hasan al-Basri juga demikian. Mereka dihina dan dikasih hadiah. Karena berarti dapat pahala gratis tanpa perlu effort. Dan dosa kepada makhluk tidak akan ada bisa menebus kecuali dengan cara minta dihalalkan. Kalau nggak bisa juga minta maaf, maka perbanyak amalan supaya ketika digerogotin nggak minus. Karena kalau sudah minus berarti transit dulu di neraka. Waliyahzubillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemani kakek dan ayah saya saat akan meninggal. Beliau sempat seperti teriak la ilaha illallah. Apakah beliau pasti masuk surga? Apakah masuk surganya dihisab dulu atau langsung? Saya tidak tahu kalau itu tuh gaib. Ini pertanyaan yang gaib. Tapi kalau dirinya beriman. Karena mengucapkan la ilaha illallah, makanya syarat mengucapkan la ilaha illallah itu kan harus yakin. Makanya seorang ketika syahadat masuk Islam itu harus ditanya dulu. Masuk Islamnya karena paksaan atau karena sukarela, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus ngerti. Makanya harus kalau dia tidak ngerti bahasa Arab, maka dia harus diterjemahkan. La ilaha illallah kan dijelaskan juga apa artinya secara general. Tidak ada Tuhan yang layak dan berhak disembah kecuali Allah. Kalau dia nggak ngerti bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, berarti harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu karena syaratnya harus tahu al-ilmu wal-yaqin. Barulah musyahadah, yakni persaksian dari orang-orang yang hadir. Kenapa? Supaya orang ini mendapatkan hak-haknya menjadi seorang Muslim. Itu dalam mensyahadatkan orang yang baru mualaf. Maka dia harus yakin dan tentunya selama kehidupannya tidak melakukan kesyirikan. Atau kan kalau melakukan segera bertaubat. Maka dia dikatakan sebagai orang yang masuk surga apabila dalam kondisi beriman. Adapun masuk surga tanpa hisab atau langsung, ini ilmu gaib. Ini tidak diketahui oleh siapapun kita. Karena satu-satunya yang bisa menjadikan ini adalah dalil. Dia dalil. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab itu dalil. Siapa di antara sahabat yang mendapatkan privilege masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Ukasyah. Masih ingat hadisnya? Ukasyah. Ketika Nabi SAW datang, yadkhuluna al-jannata 70,000 min ummati, akan masuk surga 70.000 orang dari kalangan umatku bighairi hisabin wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Tiba-tiba Ukasyah angkat tangan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'alni minhum." Jadikanlah saya bagian dari mereka. Maka Ukasyah pun dikatakan oleh Nabi SAW, "Bal anta minhum." Ya, kamu masuk bagian dari mereka. Kemudian ada orang angkat tangan lagi, "Ya Rasulullah, ij'alni minhum." Maka Nabi pun SAW mengatakan, "Sabaqaka biha Ukasyah." Telat, udah keduluan sama Ukasyah. Iya, Nabi bilang gitu. Sabaqaka biha Ukasyah. Jadi gara-gara telat dikit bilang ngangkat tangan, nggak jadi masuk surga tanpa hisab. Ukasyah dapat duluan.
Ya tentu ada sahabat-sahabat lain juga disebutkan, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Nabi sebutkan kan. Nabi juga mendengar terompah Bilal di surga, berarti Bilal masuk surga karena terompahnya duluan masuk surga. Kemudian Nabi juga pernah disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa istri-istri beliau kelak akan menjadi istri lagi di surga. Tatkala melihat Aisyah dalam satu gambar di kain di dalam mimpi Nabi SAW, beliau mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, hiya zaujatuki fid dunya wal akhirah. Dia adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Berarti semua istri Nabi juga masuk surga. Itu dalil-dalil. Dan sedangkan kita nggak ada kabar langit. Nggak ada dalilnya bahwa kita sudah pasti masuk surga tanpa azab. Kita hanya bisa berdoa. Dan juga mengamalkan sebab-sebab masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Apa? Humul ladzina la yastarqun. Mereka yang tidak minta diruqyah. Ya. Wala yaktawun. Mereka juga tidak minta dikai, ya, pengobatan kai. Dan akhirnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang paling bertawakal. Sehingga syarat masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala adalah mereka yang sempurna tawakalnya. Orang yang sempurna tawakalnya hanya bergantung kepada Allah saja. Artinya tawakal itu kan tauhid. Orang yang paling sempurna tauhidnya. Ia adalah orang yang paling layak untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi langsung fast track. Ibu mertua saya awalnya Buddha. 2 tahun sebelum meninggal, beliau minta dimuslimkan. Saat itu umur sudah 94 tahun. Jadi beliau sudah tidak bisa sholat, tapi kalau mau makan bisa berdoa. Nah, saat beliau mau meninggal, beliau terus mengucapkan la ilaha illallah, maka beliau juga masuk surga. Tentu, kalau dikatakan tidak bisa sholat, apa alasannya dan ketidakmampuannya seperti apa ya? Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Hingga sholat itu kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, misalkan belum hafal baca Al-Fatihah, maka masih bisa membaca zikir-zikir seukuran Al-Fatihah. Begitu kata para ulama. Jadi misalkan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar itu seukuran panjangnya 7 ayat. Itu bagi orang yang belum bisa baca Al-Fatihah, misalkan belum hafal. Dan kan bacaan yang rukun itu kan Al-Fatihah dan tahiyat sebetulnya. Tahiyat. Yang lain itu kan termasuk ke dalam kesunahan. Itu bukan rukun. Seperti surat itu bukan rukun. Ya termasuk juga ruku, rukun dan sujud itu bukan rukun. Sehingga minim sekali. Maksudnya sholat minimalis itu bisa dikerjakan oleh orang yang baru belajar Islam. Sehingga jangan langsung dibebani, kamu harus ngafalin nih satu buku gini. Wah, dia berat nanti. Yang penting ketika masuk sholat, dia ikut sholat. Dan seperti itu harusnya dikerjakan ya. Tapi wallahu alam, apabila beliau tidak sholat karena ketidaktahuan tentang hukumnya, semoga Allah ampuni. Dan dengan tauhidnya tersebut bisa Allah ampuni dosanya. Meskipun juga kita tahu bahwa pembeda antara Islam dengan kekufuran adalah salat. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Pembeda antara kita dengan kufuran adalah antara salat. Siapa yang meninggalkannya maka telah kufur. Tapi sebagian ulama berperinci itu adalah bagi yang man tarakaha mutahawinan bih. Mereka yang meninggalkan dalam kondisi meremehkan, malas. Itu. Kalau lupa maka tidak dapat dosa. Seperti kata Nabi SAW, man nasiya salah falyusalli idza dzakaraha. Maka maqal. Siapa yang lupa salat maka dia langsung salat ketika dia ingat. Berarti dia enggak dapat dosa kalau lupa. Wallahu a'lam. Mengapa Allah belum matikan kita dan bagaimana merencanakan kematian dan akhirat yang indah? Saya nggak bisa panggil malaikat maut untuk Anda. Karena belum panggil berarti kan. Kalau belum mati berarti belum umurnya. Dan memang Allah Ta'ala yang mengatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu tidak akan maju saat dan tidak mundur saat. Gak bisa kita request maju sejam atau mundur sejam. Ya. Makanya tidak boleh kita juga minta kematian semata. La tatamannau al-maut.
La yatamannayanna ahadukumul mautu lidurrin nazala bih, kata Nabi SAW. Jangan sekali-sekali di antara kalian ada yang berharap kematian karena sakit atau musibah yang menimpanya. Walakin qul, tapi berdoalah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan ini baik untukku, dan wafatkanlah aku apabila kematian ini baik untukku. Nah, itu doanya yang terbaik. Jadi jangan berdoa, ya Allah matikanlah saya sekarang, matikanlah saya sekarang. Itu bukan doa yang terbaik, kata Nabi SAW. Meskipun memang ada sebagian ulama yang lafadznya nggak langsung minta wafat, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kan salah satu penyebab wafatnya itu kan karena terhimpit sekali. Jadi beliau benar-benar dikucilkan oleh seluruh negeri, bayangkan, negeri kaum muslimin, bahkan negeri dia lahir di Bukhara, di tempat beliau dilahirkan dan tempat beliau dibesarkan. Karena kenapa? Diboikot sama gurunya sendiri. Di Imam Bukhari itu dihasatin sama gurunya sendiri. Gurunya nggak senang beliau majelis lebih banyak jemaahnya. Akhirnya dikasih surat kepada gubernur untuk tidak terima Imam Bukhari. Maka akhirnya Imam Bukhari itu benar-benar menjadi orang yang miskin sekali. Sampai bajunya itu ditanggalkan, dijual. Gak ada lagi yang bisa dijual kecuali bajunya. Sampai beliau berdoa akhirnya. Berdoa dengan doa yang sangat menyentuh. Doanya adalah, ya Allah, dunia telah menyempitkan. Qad daqat alayyal ardu bima rahubat. Dunia ini telah sempit di dadaku padahal begitu luasnya. Faqbidni ilaik. Maka cabutlah nyawaku. Itu di antara doa Imam Bukhari. Akhirnya wafat. Wafat Imam Bukhari tidak mewafatkan karyanya. Karyanya tetap langgeng dan kekal sampai sekarang. Ini boleh jadi banyak ulama yang demikian. Ulama itu ada yang gak hadir di majelisnya bahkan. Bahkan gak diketahui sebagai ulama, tapi baru diketahui sebagai ulama kapan? Ketika wafat. Seperti Ibnu Rajab. Ibnu Rajab itu mastur itu gak dikenal. Ketika hidup tuh gak dikenal. Baru dikenal kapan? Pas wafat. Dari kitab-kitabnya Fathul Bari dari Ibnu Rajab. Dan sama kitabnya seperti Fathul Bari Imam Ibnu Hajar. Judulnya tapi beda isinya. Hanya ada beberapa kesamaan, 3 atau 5 hadis saja. Penjelasan. Tapi sisanya beda. Yang menunjukkan bahwa beliau benar-benar tidak menduplikasi atau tidak memplagiarisme kan. Meskipun sama judulnya. Tapi poinnya adalah mereka wafat dalam kondisi yang indah. Meskipun tadi ya, kehidupan secara ekonomi boleh jadi tragis. Kehidupan secara duniawinya tragis. Karena Imam Bukhari kan benar-benar dari orang kaya sekali. Beliau menuntut ilmu itu dengan harta warisan bapaknya. Full. Seluruh warisan itu dihabiskan untuk menuntut ilmu sampai jatuh miskin. Makanya kata para ulama, man talabal hadits aflas. Siapa yang mencari hadis maka dia bangkrut. Makanya orang yang menuntut ilmu sudah siap-siap akan bangkrut. Jadi kalau belum bangkrut belum dikatakan menuntut. Ya demikian. Ada seorang ustadz yang saya tahu. Antum kenal pasti ustadz. Tapi saya gak menyebut namanya. Di Madinah. Beliau pernah cerita. Kata beliau, saya pernah di titik paling gak punya uang saat itu. Sampai saya naksi Ustaz. Naksi. Karena 2 kali naksi untuk beli beras. 2 kali naksi kan 1 kali naksi bisa dapat 25 real. Ini dari An-Nabis atau dari Masjid Qiblatain ke situ 25 real. Bolak-balik dapat 50 real. Untuk beli beras di hari itu karena gak punya makan, kata beliau. Maka kemudian beliau mengatakan, dan yang seperti saya ini itu banyak, kata beliau. Jadi memang namanya marhalah menuntut ilmu itu siap miskin. Siap miskin. Ini sini santri kan nih? Ada santri. Antum harus siap miskin. Serius. Ini marhalah rihlah talabul ilm. Lalu kalau tanya-tanya masa-masa di Yaman apalagi ya. Wah, itu lebih-lebih lagi. Di Yaman lebih-lebih. Kalau mau di cover sama orang tuanya,
kan jadi mustahik zakatin. um, ya itu bagian daripada kehidupan. Saya pernah tahu ada seorang ustaz juga pernah berpagi hari dalam keadaan di dompet 1 rial pun nggak ada, dari rekening nggak ada, hanya menunggu kafa'ah. Ini bagian daripada rela kehidupan. Dan Imam Malik pun demikian juga. Di awal-awal menuntut ilmu demikian. Tapi Allah bukakan kemudian dunia setelah beliau menuntut ilmu. Karena patokannya adalah bukan karena masa-masa menuntut ilmu adalah masa bagaimana mungkin kita bisa diundang ke istana dengan pakaian yang baik sekali, mewah sekali, dengan berhadapan dengan rajanya raja. Tuhan dan pemilik alam semesta, kita berhadapan dengannya dengan menggunakan kaos yang tidak baik kondisinya dan seadanya penampilannya. Maka ini perlu kita renungi lagi. Ya Allah. Baik, demikian. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Oh, silakan. Bismillah. Karena dengan orang yang sakit dalam keadaan koma, dulu yang orang muslim yang ibadah biasa-biasa, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga agar pilihannya dalam keadaan selamat? Yang pertama adalah bagaimana dengan seseorang yang punya hobi kemudian misalkan memancing akan memancing, main kartu dan sebagainya. Kemudian di saat permainannya tiba-tiba ada lupa ataupun ada pendidikannya bagian macam itu kemudian terbawa terus, bagaimana status kematiannya? Barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Pertama, seorang yang diri dalam kondisi koma, maka koma statusnya dia masih hidup tentunya, dan meskipun yang berfungsi hanya sebagian dari organ dan seringkali cuma detakkan jantung, hanya paru-paru saja, mata sudah pupilnya nggak mengecil ketika disenterkan dan sekujur tubuhnya tidak lagi bergerak, sudah jadi kaku, maka ditalkinkan tetap, karena itulah perintah Nabi SAW, sekaligus juga ditunaikan hak-haknya, dan juga diminta maafkan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Itu hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Dan memang kalau sudah koma ya tidak banyak lagi bisa diperbuat gitu. Karena yang bisa dilakukan barangkali hanyalah tadi talkinkan. Yang kedua, bagi orang yang hanyut tenggelam, sebagaimana tadi hadis tadi, dia husnul khotimah karena tenggelamnya, bukan karena main caturnya atau main mancingnya. Ya tentu husnul khotimah dari satu sisi, tidak husnul khotimah dari sisi yang lain. Ya apabila kita husnuzon itu kita katakan itu tidak sampai derajat haram, misalkan mancingnya tidak sampai derajat haram karena emang pengen makan dan nggak bisa lagi kecuali mancing, bukan mancing hobi misalkan, atau karena kebutuhan misalkan. Tentu mancingnya juga sesuai syar'i, karena ada pancingan yang tidak syar'i. Gimana model pancingan tidak syar'i? Gimana? Modelnya adalah bayar perlombaan pertama, yang kedua bayar per waktu. Jadi kalau nggak dapat ya udah nggak bayar, tetap bayar. Kalau dapat bayarnya segitu doang. Makanya yang benar adalah mancing di kilo, bayarnya di kilo itu. Karena kalau dia bayar dari jasa waktunya itu ada gorornya. Karena bisa jadi dapat, bisa jadi nggak dapat. Bisa jadi ikannya nggak ada, tapi disewain pancingannya atau waktu tempat mancing itu jadi horor gitu. Tapi makanya kalau dari hasil itu yang baru dibayar gitu. Itu bisa menghindari kegororan. Tapi bila katakan itu pun mubah, maka tentu kita masih berharap itu husnul khotimah. Dan lagi-lagi kita tidak bisa mendapat memvonis orang ini sudah pasti husnul khotimah, ini sudah enggak, kita hanya bisa mendoakan lagi-lagi. Dan tugas kita pun nggak ada
nggak ada urusan untuk memvonis karena Allah yang maha mengetahui bagaimana hakikatnya. Dan kita hanya menghukum yang zahir. Bisa jadi ada orang yang wafatnya dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, tapi hanya karena ingin terlihat wafat husnul khatimah, sedangkan hatinya mengingkari, kan itu bisa jadi. Jadi benar-benar hanya zahir yang kita perhatikan. Karena kita hanya bisa mendoakan, semoga husnul khatimah, semoga diterima amal soleh, semoga diampuni dosa-dosanya. Itu yang harusnya kita fokuskan. Dan bagi anak-anak yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan, maka yang lebih penting lagi adalah kita tetap bisa mengirimkan pahala untuk mereka dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang disyariatkan, seperti wakaf atas nama mereka, kemudian dibatalkan haji atau umrah apabila belum, tentunya sesuai dengan syariat, kemudian disedekah jariahkan, disedekah atas nama mereka, diniatkan, dan dilunasi hutang-hutangnya, kemudian bersilaturahmi atau menyambung kekerabatan dengan orang yang pernah dibuat baiki oleh orang tua kita. Kata Nabi SAW, min abarril birri an yasilar rajulu ahla wuddi abih. Di antara tanda kebaikan seseorang kepada orang tuanya adalah dia menyambung kekerabatan kepada keluarga atau kepada kerabat orang tuanya. Itulah mengapa dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika lewat dalam suatu perjalanan safar, tiba-tiba ada orang yang beliau jarang ketemu, kata para sahabat lain, beliau jarang ketemu dengan orang ini. Siapa orang ini? Nggak kenal. Tapi beliau kasih imamahnya, kasih keledainya, kemudian kasih uang. Orang-orang bingung. Ini orang baru ketemu kayaknya. Tapi kok masih banyak banget. Bayangin antum ketemu orang di jalan, belum lama ketemu, jarang sekali ketemu, tiba-tiba antum kasih handphone, kasih motor, kasih uang, terus jalan. Orang, dikasih motor, kendaraan itu kan. Maka kata beliau mengatakan, kana abuhu sadiqan li abi. Kenapa saya kasih orang ini tadi? Karena dahulu bapaknya itu teman bapak saya. Jadi saya ingin menyambung kekerabatan supaya givingnya saya kepada dia, ayah saya dapat pahala. Karena ayah saya biasa ngasih bapaknya. Gitu. Ini cara dapat orang tua dapat pahala. Jadi meskipun orang tua udah nggak ada, dapat pahala silaturahmi anaknya. Nah, ini pun penting ya. Makanya itu kenapa? Supaya kita kenal kerabat bapak kita. Nah, dari kecil kita udah terbiasa diajak silaturahmi. Diajak main ke teman kita yang soleh. Supaya ngerti nanti kalau bapak meninggal, kamu jangan lupa ini om ini nih. Ya, itu. Itu pentingnya kita bawa anak untuk silaturahmi. Bawa anak ke ahli ilmu. Bawa anak untuk kajian. Supaya dia tahu nanti berbaktinya kepada siapa. Gitu ya. Karena ada anak yang ansos, acara keluarga nggak dibawa, kumpul-kumpul keluarga nggak dikasih tahu, silaturahmi nggak diajak, akhirnya anak nggak kenal siapa, ketemu nggak kenal. Padahal itu momen dia untuk berbuat baik kepada ayahnya ketika meninggal dunia. Demikian mungkin yang pertama sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah terima amal pahala kita dan banyak-banyak mengucapkan Rabbana taqabbal minna agar Allah terima kajian kita hari ini dan berikan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.